Belanda yang mengajarkan hukum positif yang berlaku di sekarang kita lakukan itu adalah jajahan dari Belanda, produk dari Belanda yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Ketika kita ingin memberlakukan hukum positif berdasarkan syariat Islam, boleh dong, karena ada nilai di situ bahwa Indonesia ini NKRI. Baik, terima kasih Pak. Baik, silakan. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan berbagai hukum. Itu artinya kan di negara kita ini banyak hukum, Pak. Bukan cuma satu saja. Baik. Mungkin Pak Anwar ingin menanggapi. Baik, silakan Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Jadi memang kalau tadi dikatakan banyak hukum, banyak sumber hukum, banyak adat istiadat dan lain-lain, itu memang harus kita akui. Sebagai bangsa Indonesia itu harus mengakui. Dan bagi umat Islam, itu pun tidak menjadi masalah andai kata memang ada orang yang mempunyai hukum, kemudian dia memperjuangkan supaya hukumnya berlaku. Silakan, secara konstitusional. Negara ini negara hukum dan negara demokratis. Kenapa kita tidak beramai-ramai untuk sekarang itu memperbanyak partai masing-masing, kemudian kita berjuang di DPR untuk memenangkan apa yang kita cita-citakan. Tapi sebenarnya begini Pak, yang menarik tadi Bapak sampaikan bahwa tujuan atau misi dari PBB adalah untuk kemakmuran masyarakat. Iya. Kalau kita kaitkan tadi Bapak sampaikan juga krisis finansial global, terutama di Amerika. Lalu sebetulnya apakah dengan syariat Islam bisa menjanjikan bahwa Indonesia tidak akan kena terpaan dari krisis finansial tersebut? Kalau kita ini konsisten melaksanakan syariat Islam, kalau kita konsisten, saya jamin dan saya yakin itu akan bisa diatasi. Baik, bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya? Sebentar. Ya, silakan Pak. Kebetulan mau tidak mau kan sekarang PBB ini partai pemerintah, ya kan? Partai pemerintah, artinya PBB bagian dari pemerintahan sekarang. Apakah sekarang kita sudah cukup sejahtera? Saya lihat sekarang justru bermasalah. PDS juga bagian dari pemerintah sekarang ya Pak ya? Ada 13 kursi di DPR. Oh, tapi kita DPR, bukan kita di pemerintah. DPR. Ya, baik, pemerintah. Kita bukan pemerintah. Artinya sebetulnya sekarang PBB punya kesempatan untuk mensejahterakan rakyat. Misalnya lewat bagaimana menata hutan kita supaya lebih baik, gitu kan ya. Jadi kan sekarang kesempatan bagi PBB. Itu Jadi menyebutkan hutan karena Menteri Kehutanan dari PBB begitu. ya mungkin begitulah kan. Tapi ya artinya persoalan kita sekarang sebetulnya bukan di masalah fundamental, tetapi bagaimana mengaplikasikannya. Bagaimana pelaksanaannya, orangnya sekarang. Semua orang di Indonesia adalah beragama. Semua orang di Indonesia taat agama katanya kan. Tetapi masih banyak persoalan. Ini persoalan penerapan. Baik. Bukan persoalan Mungkin ajaran. lebih mudah bagi PDS mengatakan itu karena PDS tidak ada dalam kabinet ya Pak ya. Oh, Baik. itu hak dari orang yang belum berkuasa gitu. Ya, saya mulakan semua para dan semua. Saya menawarkan dari PBB ini, dari dulu memang kita udah lihat ada hukum itu ada syarat dan sebagainya. Tapi kita lihat saat ini bagaimana keadaan bangsa kita. Justru kita menawarkan dalam PBB ini menegakkan syariat Islam, hukum-hukum Islam yang berlaku, insya Allah yang akan kita perjuangkan adalah pertama adalah hukum-hukum Al-Quran. Kita lihat dalam Al-Quran seluruh umat Islam disuruh memakai jilbab. Nah itu seperti kita lihat Mbak itu jilbab ya, itu mendalam syariat Islam. Baik, Jadi terima kasih. semuanya itu adalah Itu pertanyaan saya dari tadi yang belum dijawab dari pihak PDS. Apa yang ditawarkan PDS? Dari tadi saya belum dengar sebenarnya. Yang ditawarkan Sudah ada PDS. jelas misi dari Yang PBB. ditawarkan PDS, mari kita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara konsekuen. Ya, karena yang Kalau kita bisa melaksanakan itu, Artinya masalah itu pada pelaksanaan Pak, bukan pada isinya, bukan pada pedoman bukan itu. pada fundamentalnya, Ya, bukan pada sistemnya, tetapi karena- bagaimana melaksanakan itu secara konsekuen. Ya, Iya. karena pada perbincangan yang lalu tampaknya yang diperjuangkan oleh PDS adalah masalah melindungi hak-hak untuk pembakaran gereja dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Wah, itu satu di antara sekian puluh yang harus kita perjuangkan. Dan itu barangkali pesan melindungi umat beragama, tidak hanya umat Nasrani, umat beragama semuanya. Tidak nggak sektarian seperti itu. Nggak. Baik, silakan. Jadi teman-teman dari PBB. Bukan Bapak sudah. Bapak sudah, yang belum. Saya belum. Juga dan Mbak Rahma menanyakan tentang solusi. Bagi saya, solusi bagi kita Partai Damai Sejahtera dan juga PBB dan juga bangsa Indonesia, mari kita bersatu. Bersatu artinya kita kembali ke Deklarasi Indonesia dalam proklamasi yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Di sana ada persatuan, ada kesatuan, ada keadilan, ada persatuan, ada kemakmuran, dan juga ada damai sejahtera. Baik. Sebenarnya kita sepakat bahwa
Pancasila dan UUD 45 adalah landasannya, dasarnya, starting pointnya. Dan ini Sahadat Islam ada tawarkan langkah berikutnya. Silahkan. Ibu, Pak, Bapak. Ya, Ibu. Baik. Teman-teman sekalian, mari kita samakan persepsi bahwa PBB itu tidak akan mengubah apapun, tidak mengubah NKRI, kata negara. Bahwa itu adalah sistem kita akan mengarah syariah Islam. Jadi jangan terpatok bahwa kita akan mengubah dasar negara dan mengubah NKRI. Itu tidak sama sekali, itu tidak benar. Baik. Baik, closing statement ya, Pak. Artinya saya kembali lagi sangat berbahagia ya. Apalagi bulan ini adalah bulan Oktober di mana kita memperingati Sumpah Pemuda 1928. Sebetulnya kita sudah sama-sama berkomitmen sebagai sebuah negara kebangsaan Indonesia. Kebetulan Partai Damai Sejahtera dideklarasikan 28 Oktober 2001 untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa kita dalam barisan mempertahankan itu. Kalau Partai Bulan Bintang punya gaya yang lain, mungkin PDS punya gaya yang lain. Tapi saya yakin dan percaya itu untuk kemerdekaan dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu saya punya pegangan sekarang bahwa PBB itu konsepnya tidak merubah negara Pancasila. PBB juga untuk kesejahteraan rakyat. Nah, menurut saya tidak menutup kemungkinan kapan-kapan PBB bisa bergandengan tangan dengan Indonesia. Closing statement, Pak. Saya memang kita ini barangkali hanya berbeda badan, berbeda suku, berbeda partai. Tapi cita-cita kita sama, adalah menegakkan Republik Indonesia ini supaya jaya berdasarkan Pancasila. Cuman sekarang ini kita berpikir bagaimana mengaplikasikan, menampung aspirasi umat masing-masing untuk saya diperjuangkan di tingkat konstitusional secara demokratis, bukan dengan paksaan. Baik. Terima kasih Bapak, dan mudah-mudahan kita akan tunggu kabar jangan-jangan saling merapat dan ada koalisi begitu. Kebetulan angka 25 sama 27 agak deket-deketan gitu. Ya, pemirsa menarik. Partai-partai mengusung ideologi masing-masing, tetapi tentunya semuanya bekerja ingin membawa kebaikan bagi masyarakat. Ya, maaf, Visi adalah kemakmuran, kesejahteraan, tapi justru kita nantikan apakah janji itu hanya sebatas janji. Ya, tapi sudah kita saksikan tadi dalam perdebatan, itulah perbedaan. Semoga kita tidak menghabiskan seluruh energi kita untuk terus berdebat tentang perdebatan atau perbedaan itu dan melupakan tujuan utama kita, yaitu membangun bangsa. Saya Rahma Sarita. Saya Tina Talisa. Selamat malam.